Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-19. Rena-chan jahat adik tiri menghancurkan usaha. Iya sayang, maafkan Mas Wisnu. Tanpa sepengetahuanmu sudah menjadikan rumah ini sebagai penjamin. Ucap Wisnu seraya menatap mata Isma memelas. Saat itu ia yakin benar bahwa usahanya itu cukup menjanjikan, sehingga dengan pongah ia memutuskan mengambil alih usaha sepenuhnya menjadi milik pribadi. Ditambah lagi kondisi emosinya sedikit kacau akibat perseteruan di antara mereka. Apalagi sampai saat itu ia yakin sudah cukup mumpuni dalam proses pembuatan mie ayam dan berbagai turunannya. Karyawan pun sudah cukup mahir dalam segala pelayanan dan produksi. Namun ternyata, baru berjalan 1 bulan lebih sedikit, tiba-tiba omset menurun drastis. Dari omset beberapa juta per malam, dalam waktu tak sampai 2 minggu anjlok hingga hampir setengahnya. Dan semakin lama semakin menurun saja omset yang dihasilkannya. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Isma seraya mengambil alih gawai dari tangan Wisnu. Setelah diselidiki lebih lanjut, selain karena kondisi pasar yang memang sedang turun, salah satu penghalangnya adalah karena hadirnya warung mie ayam baru di pinggiran jalan. Warung sederhana bernama Sarasa yang dikelola seorang wanita muda berusia kira-kira 30-an. Dan dari kabar yang beredar diketahui pemiliknya seorang janda kembang. Suatu ketika pernah Wisnu mencoba menyelidiki warung mie ayam tersebut, yang memang nyata-nyata sangat laris. Hampir tak ada waktu istirahat. Setiap saat selalu sibuk dengan permintaan pelanggan. Berbeda dengan restoran Wisnu yang sepi dan lengang. Sepintas memang tak ada bedanya dengan mie ayam lain. Mie yang kenyal dan berminyak dengan siraman saus tomat dan saus sambal serta sawi hijau yang segar. Biasa saja. Namun yang membuatnya tak biasa adalah cara penyajiannya yang luar biasa. Bahkan dalam sekali datang saja Wisnu langsung merasa nyaman dengan pelayanannya. Orangnya ramah, baik, supel dan cekatan. Ditambah parasnya yang cantik dan berkulit putih membuat siapapun betah berlama-lama. Bahkan sepertinya tak sedikit yang mulai mencoba peruntungan dengan mendekatinya secara pribadi. Sebentar mas. Kamu bilang pemiliknya adalah janda. Tanya Isma lagi seraya mengernyitkan kening. Ya, setahuku begitu. Tampak sesaat Isma terdiam sebelum melanjutkan. Tampak matanya berbinar-binar. Mas. Aku sudah mempunyai ide untuk menghancurkannya. Pokoknya mas tunggu saja. Rencanaku ini pasti berhasil. Baik, nanti biar urusan itu aku yang atur mas. Aku yakin pasti bisa mengatasinya. Ucap Isma yakin. Kamu yakin? Tanya Wisnu. Tentu, bukan hal berat bagi Ismamu ini mas. Baiklah, aku serahkan urusan ini padamu. Isma tersenyum puas. Ia yakin akan mampu menghabisi lawannya itu. Pagi-pagi buta, Isma sudah menyiapkan sebuah strategi. Ia akan menyelidiki siapa pemilik warung mie ayam itu, dan sekaligus menghancurkannya. Tepat jam 10, saat warung mie ayam itu baru buka, ia langsung mendekat. Namun alih-alih langsung masuk dan mencoba kuliner itu, ia justru menyiapkan strategi. Ia sengaja menunggu beberapa saat di mobilnya seraya mengawasi kondisi sekitar. Benar saja, baru hitungan menit warung tersebut dibuka, puluhan pelanggan langsung datang seperti dikomando. Dan tak lama kemudian langsung saja warung itu menjadi ramai. Mbak, mie ayam 1 ya, ucapnya pada pelayan, yang tersenyum ramah dari balik etalase. Iya mbak, makan di sini atau dibungkus. Jawab si pelayan seraya mendekati dan membawa kertas catatan. Makan di sini aja, cepetan ya, ujarnya seraya membetulkan makeupnya yang hampir luntur. Baik mbak, mohon ditunggu ya, ucap pelayan itu berpamitan. Tak lama kemudian, datanglah pesanan Isma. Semangkuk penuh mie ayam, lengkap dengan toppingnya. Namun, bukannya langsung memakannya. Justru Isma hanya mengaduk-aduk mie ayam itu seraya matanya melirik kanan-kiri. Dan di saat yang tepat, tiba-tiba. Ah! Isma berteriak keras hingga para pelanggan yang ada di sana memandatenginya. Dia sontak berdiri dan menyingkir menjauh serta tangannya menekap mulutnya yang seolah mau muntah.
Didekapnya tas tangannya dengan bergidik. Ada apa mbak? Ada apa? Tanya si pelayan gugup mendekati Isma yang berteriak ketakutan. Kalian ini apa-apaan sih? Masak jualan mie ayam jorok begitu-gitu. Ucap seraya menunjuk mangkok di mejanya. Pelayan yang tadi datang langsung mendekat dan mengeceknya. Dan benar saja, dari mangkuk mie ayam itu tersembul beberapa kecoa, lengkap dengan sumutnya yang panjang kecoklatan. Dasar jorok, aku heran. Kok bisa-bisanya sih kalian makan di warung jorok begini? Ujarnya seraya berlalu pergi, membiarkan pelayan itu menatap tidak percaya pada mangkuk yang ada di hadapannya. Sementara di saat yang sama, Yati datang tergopoh-gopoh bersama Arman di belakangnya. Ia menatap heran karyawannya yang sedang terbengong-bengong dengan mangkuk berisi seekor kecoa. Gimana dek? Sudah berhasil? Tanya Wisnu melihat Isma yang datang sambil tersenyum-senyum. Melihat Wisnu, kontan reaksi Isma hanya tersenyum puas seraya mengangkat bahu. Pokoknya untuk urusan begitu, nih ahlinya mas. Isma Almayanti, ujarnya seraya menepuk dada, yang ditanggapi dengan senyum kepuasan juga oleh pasangannya. Iya, mas percaya sama kamu. Tapi, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sana? Lalu Isma bercerita tentang peristiwa tadi, yang sontak ditanggapi dengan tawa terbahak-bahak dari Wisnu, hingga malam menjelang. Mereka puas dengan hasil kerja hari ini, dan berharap keesokan harinya rejeki berpindah ke tangannya. Ingat, sukses bukan hanya kau harus berhasil, tapi orang lain juga hancur. Hahaha. Kriting. Ya mas, jawab Isma sesaat setelah mengetahui bahwa yang menelpon adalah Wisnu. Kamu ini gimana sih dek? Ujar suara di seberang sana. Gimana apanya mas? Kamu bilang warung itu sudah hancur. Tapi kok malah pelanggannya makin banyak. Dan omset kita malah makin anjlok. Sesaat tampak Isma berpikir, sebelum kemudian berujar kembali. Sepertinya ada yang salah mas. Aku yakin itu. Oke mas, nanti saya datangi lagi. Aku yakin pasti bisa mengatasinya kali ini. Ya. Aku pun berharap begitu. Kau hancurkan sehancur-hancurnya. Oke. Siap mas. Hahaha. Tak lama kemudian, meluncurlah ia kembali ke warung mie ayam tersebut. Tak lupa pula ia sudah membuat perencanaan seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini ia tampil agak berbeda. Terlihat agak sedikit tomboy dengan jeans kumal dan jaket besar kedodoran. Tak lupa pula topi yang disematkannya agak sedikit miring. Disulutnya rokok dengan gaya cuek. Mbak, sini, ucap Isma seraya melambaikan tangan pada pelayan. Mbak cantik, mau pesan apa mbak? Mie ayam level 10. Sapa pelayan cantik itu lagi. Tak lupa juga seraya tersenyum manis. Isma melirik sekilas wajahnya seraya tersenyum sinis. Iya, pesan 1. Cepat ya. Siap mbak. Sama seperti kemarin. Hari ini pun kembali mie datang dengan cepat dan sempurna. Asap panasnya membuat ingin cepat-cepat menyantap. Tapi sama seperti kemarin, mie itu hanya diaduk-aduk saja. Dan persis seperti kemarin, hari ini pun kembali ia berteriak. Ujar Isma lagi seraya melemparkan mangkok hingga hampir terbalik. Ada apa mbak? Tanya pelayan datang tergopoh-gopoh. Dengan muka garang dan satu kaki diangkat ke kursi. Ia berujar seraya memukul tangan ke meja. Apa-apaan ini? Ujarnya menunjuk mangkuk mie ayam di depannya. Ada apa mbak? Tanya pelayan itu lagi seraya melihat ke dalam mangkok. Kamu mau meracuni saya ya? Masa ada tikus di dalamnya? Masa sih mbak? Tanya pelayan lagi seraya mengaduk mangkuk itu. Dan benar, saat sendok diangkat, tampak seekor anak tikus mengambang di sana. Pelayan cantik itu menatap heran. Tangannya menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Kalian ini bagaimana? Ceroboh sekali. Cuy. Hei kalian pelanggan semua, coba cek di mangkuk kalian. Ada tikusnya enggak? Atau ada tulang-tulang kecilnya? Aku yakin itu pasti dari tikus yang dimasak di warung ini. Ujar Isma lagi seraya mengangkat tikus itu menggunakan garpu. Terlihat pelanggan lain saling pandang. Dan beberapa pelanggan lain tampak mengaduk-aduk mangkuknya masing-masing. Jangan-jangan memang ini bisnis kotor kalian ya? Untuk mendapatkan keuntungan besar,
Menjual mie ayam dengan daging tikus. Atau jangan-jangan juga daging babi. Kalian ini punya adab nggak sih? Berjualan barang kotor. Tampak pelayan itu ketakutan. Wajahnya pucat. Tampak beberapa rekannya berdatangan. Mereka tampak saling pandang. Enggak kok Mbak. Nggak mungkin kami menjual barang haram seperti itu. Kami berdagang dengan benar kok. Bela teman pelayan itu. Oke, terserah kalian. Sementara itu biarkan aku melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Biar kalian semua masuk penjara. Ucap Isma kasar seraya menunjuk pada pelayan dan kawan-kawan. Namun, sekonyong-konyong muncul wanita lain di situ. Hei, ada apa ini? Ucapnya tegas berdiri di antara mereka. Dan tampak ekspresi terkejut saat Isma menolehnya. Namun tidak dengan wanita itu yang bernama Yati. Yati, kekau. Yati, ucapnya seolah tak percaya. Ya, dan kebetulan akulah pemilik tempat ini. Oh, pantas. Sudah lama tak muncul. Rupa-rupanya sudah jadi bos kamu sekarang ya. Nah, bos, aku mau melaporkan kasus ini pada polisi. Atas dasar apa? Bersambung.